Silakan Ibu Mel, cantik sekali. Kemudian dilanjutkan dengan produser Arya Ibrahim. Berikutnya ada produser Gita Farah. Cantik sekali, semuanya kece Bu Gita. Berikutnya kita sambut bersama kehadiran Associate Producer Happy Salma. Cantiknya luar biasa. Berikutnya, mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk penulis dan sutradara Reza Rahadian. Dan para pemerannya, Claresta Taufan. Amazing. Aku langsung ngefans padamu. Fedi Nuril. Pengen selepet gak? Tapi keren banget, bagus banget mainnya. Berikutnya Ibu Christine Hakim. Simbo cantik sekali hari ini. Berikutnya kita sambut Syakil Fauzi Aisi. Hai Bayu. Berikutnya kita sambut Jose Rizal Manua. Bapak, silakan Pak. Berikutnya kita sambut bersama Devano Danendra. Berikutnya Kan Latifan. Resa Candika. Nazira Senur. Galabi Tahira. TJ Ruth. Nai Jenar Maisa Ayu. Arswendi Bening Suara. Nusa Kalimasada. Heliana Sinaga. Rizky Langit. Demi Medina. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk menyambut semua pemeran dan juga semua yang terlibat di pembuatan film Pangku. Mari kita berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk mengabadikan momen ini. Kita bagi dua line kali ya fotonya ya. Cowok-cowok boleh di depan. Oke. Oke, semua sekarang lihat ke tengah dulu. Semua lihat ke tengah. Big smile. Oke, tengah cukup. Kita lihat ke kiri. Lama banget tengahnya. Tengah lagi deh, tengah lagi katanya. Tengah atas, tengah atas. Tengah bawah. Kasih tengah bawah, oke? Kiri. Mari ke kiri lihatnya.
Kiri dulu, kiri belum selesai. Kiri udah? Cukup? Mari lihat ke kanan semua teman-teman. Oke, aman? Aman, terima kasih teman-teman. Please be seated everyone. Cari namanya masing-masing. First of all, congratulations. Luar biasa sekali filmnya. What a great ensemble, what a great work. Tepuk tangan lagi dong. Sekali lagi buat teman-temanku yang luar biasa. Masih ada yang belum dapat tempat duduk? Ibu Mel, di depan Bu Mel. Ibu pasti di depan, Bu. Karena ibu yang mau kutanya duluan, Bu. Oke, baik. Wah, luar biasa. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Nanti at the end of our conversation, kami memberikan kesempatan buat teman-teman tanya jawab langsung to our cast and crew over here. Pertanyaan pertama untuk Ibu Meliana Cahyajikarta. Congratulations again. Bu Mel, aku ingat, I think that was the time pas lagi syuting, aku sempat WA Bu Mel, terus Bu Mel bilang Bu Mel lagi mau pergi ke lokasi, right? Yeah. Jadi Bu Mel itu terlibat bukan cuma dalam hal finansial, tapi juga dalam pembuatan day to day-nya ya, kalau aku boleh tahu ya. Jadi sudah mengikuti perjalanan gambar gerak dan film Pangku ini dari awal sampai sekarang. Apa yang membuat Ibu Mel waktu itu percaya dengan ide yang dibawa oleh Reza dalam film ini? Selamat sore, terima kasih. Jadi saya kenal Reza sudah lama juga ya. Kita pernah kerja bareng di teater. Nah, pada waktu Reza menceritakan ada pemikiran untuk bikin film ceritanya seperti ini, saya langsung wow. Ini sangat nyata dan real di kehidupan kita sebetulnya, dan ini jadi memang yes dari awal, dan saya beberapa kali ke tempat lokasi, dan itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa, sangat berharga sekali buat saya. Dan film ini semoga tentunya berdampak positif dan bisa memberikan impact yang positif dan bisa bikin membuat juga terutama single mom yang tentunya kita semua sering dengar bahwa juga banyak terjadi di kehidupan ini, itu bisa memberikan impact yang sangat luar biasa dan bisa memberikan harapan bahwa even though kita tuh di bawah sekali, tapi there is always hope, selalu ada harapan. Dan film ini luar biasa sangat yes. Itu Melisa nangis. Penuh emosi dan haru ya Bu Mel ya. Dan saya bersyukur sekali. Nah Ibu Mel sangat baik hati, selalu bersyukur apabila terlibat dalam proyek-proyek yang benar-benar impactful. I know that. Kalau boleh merefleksikan tentang perjuangan perempuan dan seorang ibu dalam film ini, bagaimana Ibu Mel merefleksikannya? Kasih ibu kepada keluarganya, pada anak-anaknya tidak pernah putus, dan kita bisa lihat di film ini never give up, dan itu kita perlukan sekali. Dan di sini juga kita belajar untuk tidak mudah untuk menghakimi ya, bahwa kenapa orang ini melakukan ini, kenapa ini, tentu mereka punya alasan, dan mereka juga mungkin tidak ada pilihan. Jadi kita bisa menghargai satu sama lain lebih baik sih, Mel. Terima kasih Bu Mel. Tepuk tangan dulu boleh untuk eksekutif produsernya, thank you. Kita lanjutkan ke Kak Arya dan Mbak Gita. Mas Arya, jauh ya di ujung ya. Mas Arya dan Mbak Gita, setelah world premiere di Busan dan membawa pulang 4 piala, dan baru saja mendapat 7 nominasi Piala Citra FFI 2025. Apa nih maknanya untuk film Pangku dan Gambar Gerak?
Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Mau berdiri aja kali ya, karena di belakang ya. Oke, biar kelihatan. Yes. Oke. Maknanya sih pasti jelas besar sekali gitu ya buat kami dari apalagi film-filmmaker dari Indonesia gitu, kita bisa di-acknowledge sama Busan, sama festival internasional itu beyond, kita happy banget gitu. Kalau terus dan kita juga dapat apresiasi juga serupa di negara sendiri, itu juga salah satu hal yang baik, kita terimanya juga baik sekali gitu. Amazing. Mbak Gita mau tambahin silakan. Berdiri aja Mbak Gita. Ya, terima kasih teman-teman media sebelumnya, senang sekali, rame banget, luar biasa banget. Mungkin kalau untuk kami juga ini perjalanan yang panjang tapi singkat juga ya Pak ya, tahun lalu banget kita baru memulai proses syuting di Pantura, dan sebenarnya salah satu yang juga kami senang dengan semua apresiasi ini tuh ternyata kisah kecil dari ujung utara Pulau Jawa itu bisa beresonansi dengan semua audiens gitu di internasional juga, baik dalam maupun luar negeri, dan aku rasa itu mungkin salah satu yang sangat kami banggakan juga gitu dari karya ini, dari karya debunya Reza, gimana cerita yang tulus ini hopefully bisa masuk ke hati semua teman-teman. Thank you Mbak Gita. Kedepannya komitmen gambar gerak di industri perfilman Indonesia akan seperti apa nih? Tentunya ini bukan film pertama dan Diri bukan aja Mas film Arya. terakhir. Amin. Amin. Jadi kami memang rencananya akan memproduksi beberapa film di kedepannya gitu. Tentunya dengan membawa isu-isu yang menarik di masyarakat sendiri, dan iya, dan tentunya dengan karena gambar gerak adalah juga kita memiliki nilai-nilai yang humanis juga gitu. Jadi kita akan berupaya mungkin untuk selalu membuat produk-produk yang sesuai dengan identitasnya kita gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Mbak Gita mau ditambahkan? Cukup. Baik, thank you. Berikutnya saya mau tanya ke Ibu Associate Producer Happy Salma. Happy ini teman-teman adalah salah satu orang yang mendorong Reza untuk menyutradarai cerita ini, dan akhirnya we are blessed to be able to watch this film today ya, film Pangku ya. Mungkin boleh diceritakan kenapa waktu itu kekeh memaksa Reza segera menyutradarai film ini, dan mungkin juga cerita dari karakternya Happy di film Pangku ini. Lihat karakter dirimu dan Sartika, aduh gak panjang, itu kita bisa bikin serial lagi tuh ya sebenarnya antara right istri pertama dan Sartika. Silakan Happy. Makasih, selamat sore semuanya. Saya bagaimana ya ceritanya ini bisa 2 hari, oke saya persingkat ya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu saya sama Reza ingat sekali sedang terlibat membuat pertunjukan Khairil Anwar. Reza baru pulang dari Indramayu dan dia menceritakan, saya melihat sebuah realita yang luar biasa, cerita tentang bagaimana situasi di sana, dan beliau bilang suatu saat mungkin jadi film ya, kamu janji ya jadi sutradara, iya gitu. Dan waktu itu sempat mencari penulis dan lain sebagainya, dan terkuburlah cita-cita itu selama 7 tahun. Dan saya melihat Reza bagaimana punya integritas dan cinta matinya pada sinema, sehingga 2 tahunan yang lalu saya mengingatkan lagi, jangan lupa cita-citanya kapan direalisasikan gitu. Dan itulah terjadi akhirnya. Tapi sebetulnya saya mau jadi associate producer atau tidak pun, dia sudah seperti adik saya gitu ya, Reza dan Arya dan ibu, kita menganggap kita punya keluarga sendiri gitu. Jadi saya pasti akan memotivasi dan saya bilang, Reza, kamu memang terlahir bukan hanya menjadi bintang, tapi kamu menjadi sutradara gitu. Sehingga kemudian bisa terjadi film ini, ketemu Mbak Mel, dan akhirnya saya sebetulnya hanya mendukung saja di belakang yang bekerja keras banyak sekali gitu. Tapi ketika naskah terjadi, saya sempat agak baper juga sih, saya sama Reza, ceritanya bagus ya, ini dibikin Felix Naisi dan Reza Rahadian, ini kita main aja ya gitu. Saya sempat kesirep juga, untung saya insaf gitu ya. Cepat saya siuman, oh tidak, jangan ya,
saya jangan gitu. Secara usia sudah tidak cukup, tidak cocok kayaknya. Dan saya senang sekali Claresta yang mainkan luar biasa dan Fedi juga. Untung bukan saya sama Reza yang main incest ya gitu bersaudara. Jadi saya akhirnya kita mengurungkan dan saya berterima kasih sekali saya dapat kesempatan jadi Sartika, Reza, Gita, makasih untuk kesempatannya dan saya senang bagaimana memainkan Sartika dia kok Sartika tuh kan Tuh, karena memang awalnya pengennya jadi Karena saya pengen banget jadi Sartika. Lucu banget. benar. Jadi saya siapa sih sebenarnya? Anissa, Bu. Istri pertama, Bu. Ibu kenapa mau jadi madu? Iya, saya isi pertama tapi semangatnya istri kedua. Ya. Oke, tapi servisnya katanya. Intinya ada saya senang sekali akhirnya saya dapat kesempatan menjadi Anissa apapun itu pokoknya saya harus terlibat di proses ini karena saya tahu mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan Anissa bagi saya adalah sebuah potret yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda bagaimana perempuan-perempuan dalam menjalani hidupnya dan kita tidak bisa menghakimi siapapun karena tidak ada yang lebih baik selain orang itu sendiri yang menjalaninya itu True that. Baik, terima kasih Happy Salma. Reza Rahadian. Boleh berdiri dulu, Kasep? Aduh, I see you in a different light today, Reza. Congratulations from the bottom of my heart. I respect your work. Kalau nominasi untuk pemeran itu kan udah biasa banget ya, buat Reza ya. Tapi apa rasanya sih pertama kali mendapatkan nominasi untuk penulis naskah asli terbaik di FFI 2025 bersama dengan Felix Nesi ya, yang artinya secara kekuatan naskah dan cerita itu diakui secara kritis. Duh, pertanyaannya berat banget. Pertama saya mau terima kasih dulu buat rekan-rekan media yang saya tahu kondisi Jakarta di jam-jam ini pasti macet, tapi teman-teman media datang berkenan untuk hadir, antusias untuk bisa menyaksikan film Pangku. Jadi terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media semua. Kalau soal tadi apa rasanya, semuanya masih sangat surreal ya. Saya masih berusaha memproses semua perasaan-perasaan ini karena bagi saya ini perjalanan awal. Tentu akan banyak proses belajar, akan ada jatuh bangun, akan ada proses untuk bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Tapi rasanya di karya debut, di karya perdana ini, Felix sebagai seorang penulis skenario, saya yang ikut terlibat dan kami semua berusaha memberikan apa yang terbaik yang kami mampu. Dan mudah-mudahan karya ini juga bisa beresonansi kepada penontonnya sesuai dengan bagaimana hati kami mengerjakan proyek ini. Itu sih. Aku pengen lihat foto-foto behind the scenes deh. Di mana? Apanya gimana? Foto-foto di behind the scenes bisa dilihat di mana? Oh, akan ada. Aduh. Kita akan rilis segera. Sama ada rilis proses audisinya Claresta. Wah, keren. Nanti ya. Mas Reza, pengalaman dari 38 tahun. Seorang Reza Rahadian menjadi seorang anak dari ibu yang single parent dan 20 tahun berkarir sebagai aktor itu sepertinya ditumpahkan semuanya ke film debut penyutradaraan ini yang terasa sangat hangat, tulus, real. Dari Reza sendiri, film ini apa message yang ingin disampaikan kepada penonton? Waduh. Pertama, karena saya melihat betul bagaimana perjuangan seorang ibu gitu ya, sebagai seorang perempuan menjadi ibu rumah tangga aja itu kan satu pekerjaan yang sulit ya. Apalagi menjadi ibu rumah tangga dan bekerja sendiri ya. Jadi proses bertumbuh, proses dibesarkan oleh orang tua tunggal itu memberikan saya banyak perspektif tentang kehidupan, wisdom tentang kehidupan yang sedikit banyak saya nggak bisa pungkiri saya dapat dari ibu saya. Maka film ini merupakan buah pemikiran tentang bagaimana mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan yang hari ini sedang berjuang, berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hidupnya maupun keluarganya, dan khususnya pada para ibu di luar sana. Itu sih. Thank you.
Dan ini satu-satunya loh teman-teman film yang di-approve Nadine Amisah untuk menggunakan lagunya Rayuan Perempuan Gila sebagai original soundtrack. Ini mungkin boleh diceritakan nih Res, bagaimana akhirnya bisa mendapatkan lagu ini dan relevansinya lagu ini dengan karakter Sartika ya sampai dipilih ya. Iya, sebenarnya lagu ini pertama kali yang mendengarkan itu produser saya Ria Ibrahim. Karena di sebelah saya ini penggemar beratnya Nadine Amisah, jadi selalu mendengarkan gitu. Tiba-tiba saya ditawarin untuk mendengarkan, Kak lo dengerin ya. Kami lagi di mobil nih, lagi perjalanan mau ke satu pekerjaan. Lagu itu yang pertama kali muncul di kepala saya itu adalah wajah ibu saya. Karena menurut saya dia cukup gila untuk menjadi seorang perempuan yang hebat gitu dengan segala perjuangannya. Jadi saya terbayang gitu wajahnya. Lalu saya bilang, wah gimana ya caranya kita bisa dapetin lagu ini buat film ini, kok pas banget rasanya gitu. Lalu pas lagi assembly kami mencoba-coba dulu untuk menaruh lagu ini gitu. Dan lihat wah ini pas banget lagi di kehidupannya Sartika dan bagaimana kisah hidupnya. Karena definisi tentang perempuan gila itu Nadine pasti punya perspektif yang sangat indah juga di balik itu. Kami approach Nadine, baca dulu, Nadine maunya saya mau lihat skripnya dulu. Oke, kami kirim skripnya, kita tunggu kabar, kemudian Nadine mengajak untuk oke nih udah selesai baca, let's meet up, let's have a meet. Kami meeting, kalimat dia pertama duduk, jadi gini Kak Reza, ini bukan karena Kak Reza ya, tapi ini karena ceritanya. Saya sudah menemukan rumah untuk perempuan gila. Wah itu saya dengar itu langsung merasa kayak, waduh oke, terima kasih Nadine sudah mengizinkan lagunya untuk mempunyai tempat di film ini. Amazing, it's perfect. Perfect fit. Thank you. Again, congratulations, Thank you so Reza much. Rahadian. Thank you. Now,